kesempatan yang indah ini Bapak. Kami mau pusatkan hati, roh, akal budi kami untuk mendengar pesan-Mu melalui perkataan-Mu ini Tuhan, yang diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 32. Hamba yang akan menyampaikan Tuhan, yang tidak luput dari keterbatasan, mampukan hamba menguraikan kebenaran firman-Mu ini. Dan bagi kami semua Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, bukan saja kami dapat mengerti, tapi dimampukan untuk menerapkan ke dalam kehidupan kami masing-masing setiap perkataan-Mu. Terima kasih Bapak, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu, firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 dan 32. Dan kita akan membacanya secara responsoria, secara bergantian. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-26 sampai dengan ke-32. Sudah dapat semua? Yes. Saya akan membaca ayat yang 26, kemudian direspon dengan jemaat yang terkasih ayat 27 sampai kita tiba di ayat yang ke-32. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menganiaya mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu pada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita mengenal bahkan mengalami dalam hidup kita tantangan, hambatan, dan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Ya. Dan hari ini juga saya mau berbagi, para rasul juga mengalami hal yang sama. Ya. Hambatan, halangan, persoalan hidup, ancaman-ancaman kepada mereka dialami oleh para rasul, baik Petrus, Yohanes, dan para teman-teman yang lain. Setelah hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, kemarin Pak Pendeta Poli berkhotbah mengenai pencurahan Roh Kudus. Dapat kita lihat, kalau kita lihat sebelum pasal ini, dari pasal 2, kalau dibaca nanti di rumah, bagaimana setelah curahan Roh Kudus yang dialami oleh para rasul, para murid Tuhan Yesus, mereka mengalami situasi yang tidak nyaman. Ada banyak persoalan, ada banyak tantangan,
ada banyak masalah ketika mereka memberitakan firman Tuhan. Bermula ketika mereka menyembuhkan orang lumpuh. Nanti Anda atau Bapak Saudara bisa lihat dalam Kisah Para Rasul ayat 3 sampai 1-10. Kemudian mereka berkhotbah dengan lantangnya, dengan beraninya diserambi Salomo. Petrus, Yohanes ditangkap, diperhadapkan kepada mahkamah agama, ya, itu bisa mereka diadili. Jadi ada pasal sebelumnya, kalau nanti Bapak baca di rumah, mereka diadili dari Kisah Para Rasul 1:4 maksud saya, ayat 1-22 tertera di sana. Mereka ditangkap, itu ditangkap, Yohanes tangkap, temannya tangkap, diadili di mahkamah agama. Menariknya, mereka dibebaskan dengan syarat. Jangan lagi kamu beritakan berita-berita atas nama Tuhan Yesus. Ya, setelah ditangkap, diadili, dibebaskan, dan diberi peringatan. Jangan lagi kamu memberitakan kabar tentang nama Tuhan Yesus. Demikian peringatan-peringatan pada mereka. Itu juga bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 18. Pertanyaannya, apakah mereka patuh atau menuruti ancaman tersebut, peringatan tersebut? Ketika mereka ditangkap, dipenjara, diadili, dan dilepaskan, diberi peringatan kepada mereka dari penguasa, jangan lagi kamu beritakan nama Tuhan Yesus. Pertanyaannya kepada kita, apakah mereka mentaatinya peringatan-peringatan tersebut? Ternyata tidak. Setelah Pentakosta atau curahan Roh Kudus, mereka memiliki kuasa kebangkitan itu. Sehingga mereka kelihatan tidak gentar. Bahkan mereka mulai bangkit berapi-api. Semakin dihambat, semakin diancam, semakin mereka begitu beraninya, berapi-apinya, memberitakan kabar keselamatan itu dalam nama Yesus. Sekalipun mereka diancam, sekalipun mereka ditangkap, tapi mereka terus dengan gagah beraninya memberitakan itu. Karena mereka merasa mendapatkan suatu kuasa kebangkitan setelah pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Bahkan pemberitaan yang pertama kali diberitakan mereka setelah hari pencurahan kudus menghasilkan 5.000 laki-laki menjadi percaya. Luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Padahal kalau dihitung-hitung dengan kacamata duniawi, mereka mendapatkan kesusahan, nggak ada untungnya. Bahkan mereka dipenjara. Dilihat dengan kacamata duniawi, percuma, bahkan mendapat kesusahan. Saya ketika membaca ini, ada apa ini? Itu beraninya mereka. Penguasa yang mengancam mereka. Ditangkap, disiksa, dilepaskan lagi, diancam lagi. Apa kuncinya? Saudara yang terkasih dalam Kristus, saya kira kuncinya setelah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, mereka mengalami kuasa kebangkitan itu. Apa itu? Apa itu kuasa kebangkitan itu? Ya, kuasa kebangkitan itu
bagaimana Roh Kudus memenuhi mereka sehingga mereka, mata iman mereka dicelikkan. Mereka bisa melihat visi yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata jasmani kita. Apa itu visinya? Bahwa dunia ini bukan destination kita. Ini visinya. Bukan di sini tempat kita. Tempat kita hanya di sini menjadi berkat, menjadi pemberita kabar sukacita, menjadi berita kabar keselamatan itu. Karena tempat kita, visi mata iman kita harus bisa melihat destination kita is not here. Bukan di sini. Tapi kelak bersama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 2, Tuhan janji. Sampai 3, Yohanes 14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan bagiku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Destination kita bukan di sini, Bapak Ibu. Lepaskan keegoan kita, lepaskan keegoisan kita, lepaskan pengampunan. Selagi kita masih diberi kesempatan. Karena destination kita bukan di sini. Ini firman punya kuasa. Firman Tuhan yang ditulis itu punya kuasa yang luar biasa. Ini bukan sekedar tulisan. Saya compare moodnya ya. Kalau Bapak Ibu jalan drive, naik mobil, ada di situ tulisan wrong way. Anda berani masuk nggak? Enggak toh? Ada kuasa dalam tulisan itu, wali kota. Itu manusia. Tulisan ini sangat berkuasa. Karena Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita membaca firman, mulai luar perspektifnya. Luar biasa. Saya 1 bulan yang lalu tiba-tiba waktu telepon sama Ibu Pendeta Imelda di Indonesia. Siregar ya, Imelda Siregar. Telepon. Tiba-tiba memang sebelumnya itu saya merasakan sudah demam. Jadi saya paksakan aja kerja. Demam nanti sembuh, ambil satu Tylenol. Tapi pulang dari sana malam, pulang kerja sore, malamnya saya coba mau minum night time biar enak tidur begitu, dengan maksud besok pagi bangun sehingga pergi kerja enak, kan gitu. Tapi kebetulan night time-nya itu tinggal, kalau mangkok itu nggak cukup, takaran itu nggak cukup penuh, separuh. Tanggung banget. Saya cari-cari lagi di mari obat, ada lagi. Night time juga setengah lagi, dia saya campur aja. Karena saya lihat ingredientnya atau bahannya sama kok, kan gitu. Cuman brandnya berbeda. Satu NyQuil, satu lagi berbeda. Cuma saya campur aja, saya minum. Nah, kemudian ditelepon, ada telepon dari Indonesia. Itu Ibu Pendeta Melda. Lagi ngomong, saya tiba-tiba, loh, kenapa Opung? Dia panggil Opung buat saya, karena dari generasi itu saya nomor 15, dia nomor 17. Jadi tetap panggil Opung kepada saya. Kenapa Opung kok suaranya gertak-gertak itu? Rupanya ketak-ketak, saya nggak sadar. Wah, oke lah, kita stop aja. Saya kedinginan, saya bilang. Nah, saya panggil Bu Pendeta, aku kok kedinginan, habis selimut. 1 bulan yang lalu, itu tempat itu goyang, ketinggian saya naik tanah setinggi. Rupanya anak saya yang si Richard mau panggil yang 911. What happened, Ma? Kenapa, Ma?
Panggilan orang, saya bilang, kayak dengar. No, nanti, wait. Berdoa dulu. Saya ingat, biasanya saya setiap hari baca 1-2 ayat Alkitab. Saya ingat, tunggu. Ketika Tuhan Yesus dicobai 3 kali, dia mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada tertulis untuk mengalahkan iblis. Saya coba pakai dengan iman yang baik. Lord, ada tertulis, bilur-bilurnya menyembuhkanku. Ada tertulis. Setelah saya berdoa, betul-betul saya imani ada tertulis, kuasanya luar biasa. Saya tertidur, saya tidak tahu lagi. Rupanya dia sudah selimutin. Saya tengah malam bangun, udah enak. Amin. Ada tertulis. Ini luar biasa. Jangan anggap tulisan-tulisan biasa ini. Luar biasa. Tulisan biasa aja punya kuasa. Apalagi yang punya kuasa. Ada tertulis, Bapak Ibu. Rubah perspektif kita. Setiap baca firman, aminkan. Tadi Pak Harhab berdoa bagaimana kuasa Tuhan. Sehingga pagi ini Ibu Saud bisa bersama. No worry. Ada kuasa. Tuhan bisa pakai kuasanya itu, pakai media dokter, media obat. Tapi kuasa itu datang dari Tuhan. Janjinya tidak pernah berbohong. Orang yang suka khawatir, ya saya kasih tahu, orang yang lebih khawatir, orang yang selalu down, yang selalu tertunduk, gemetar, stres, tidak mengerti janji-janji Tuhan. Janji Tuhan ada ratusan ribuan yang tidak pernah dia berbohong. Ada janjinya di sini yang tidak pernah mengecewakan dan pasti. Amin Bapak Ibu. Amin. Bahkan kalau kita lihat di ayat 41-42, setelah mereka disiksa di pengadilan, diadili, dilepaskan, mereka bersuka cita. Yohanes Petrus bersuka karena mereka bilang, aku telah mengalami bagaimana menderitanya Yesus hanya sedikit, tapi setidaknya aku bisa mengalaminya. Penderitaan adalah kesempatan bagi kita untuk menabur ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan karakter ilahi dan asal menghasilkan janji harapan yang tidak mengecewakan. Amin Bapak Ibu. Jangan takut sama persoalan hidup. Sebagaimana rasul-rasul tidak pernah takut, karena destination kita bukan di sini. Janji itu ya dan amin. Kita mulai belajar mengimani dengan benar-benar setiap perkataannya yang tidak pernah berbohong dan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saya mencoba mengimani dengan kuat firman ini dan terjadi dalam kehidupan saya. Padahal perhatikan, ketika Yesus mati, sebelum pencurahan Roh Kudus, sebelum dia bangkit, mereka ada di mana? Mereka murid-muridnya sembunyi, pengecut, ketakutan, kunci pintu, kunci, takut mereka. Tapi setelah kebangkitan, kuasa kebangkitan itu, lihat saja, ancaman pun mereka gak takut. Ancaman mereka tahu. We know, we go after we die. Mereka sudah tahu kemana mereka pergi setelah mereka. Lo jangan pernah takut. Takut itu membuat kita stres, bahkan menjadi hikmat boleh. Darah tinggi, oke, makan obat. Kurangin garam, that's fine. Berolahraga, that's it. Habis itu serahkan kepada Tuhan. Kalau Anda terus ketakutan, itu akan menyerongrong.
Karena tempat kita bukan di sini. Tuhan sudah sediakan tempat yang abadi bersamanya. Ini suatu hal yang perlu kita sadari sehingga iman kita bisa terbuka, tercelik. Saudara, mari kita buka hati kita. Kemarin Pak Pendeta Poli berkhotbah bagaimana curahan Roh Kudus itu. Curahan Roh Kudus itu buka hatimu. Kalau kita nggak buka hati kita, Tuhan nggak paksa. Dia punya menghormati free will. Buka hatimu. Biarkan Roh Kudus memenuhimu yang telah tercurah itu. Sehingga kita dapat melihat mata iman kita, visi yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata itu. Bahwa goal kita is not here. Di tempat yang berbahagia. Sebagai penutup khotbah ini. Kisah nyata. Di India bagian timur ada satu keluarga. Ya, anak, istri, dan suami istri dan kedua anaknya. Pada tahun 1880 di desa namanya Assam, Assam sebelah timur. Mereka dari hasil misionaris, satu keluarga ini satu-satunya percaya kepada Tuhan Yesus di desa tersebut. Perhatikan bagaimana ketika mereka mengikut Yesus, bukan dengan mulut mereka, dengan iman mereka. Perhatikan ya, ini kisah nyata. Bapak bisa lihat, baca bukunya, banyak persebaran di buku Kristen. Mereka kena amuk satu kampung itu. Kepala desanya begitu marah, ditangkap suami, istri, dan kedua anaknya. Diberhadapkan, diadili di tengah-tengah alun-alun, di tengah lapangan. Pada tahun 1880. Di tengah-tengah itu, kepala kampung, kepala suku itu mengatakan, "Hei, kembali kepada agama purbamu. Tinggalkan imanmu pada Yesus yang kau sembah-sembah itu. Di sini gak ada kenal Yesus. Kembali." Anak ini ditangkap kedua anaknya. "Kalau tidak, kedua anak ini akan kami bunuh." This is true story. Ketika dipancung, lepaskan, tinggalkan agamamu, kembali ke agama kita, agama purba itu. Si anak kedua ini duduk, menyampaikan konteks sinar matanya kepada papanya. Anak ini seakan berbicara melalui sinar matanya. "Papa, Daddy, we have decided to follow Jesus. Give it up." "Papa, kita udah memutuskan untuk mengikut Yesus. Teruskan, Papa." Dia jawab kepada Al-Qudus, "Yes, I have decided to follow Jesus." Ya, saya sudah putuskan untuk mengikut Yesus. Enggak main-main. Al-Qudus menghantam pedang itu ke anak itu. Kepala kedua anak itu tergulir, menggelepar. Si bapak tarik nafas. Si kepala kampung yang kedua, ancaman kedua, dia tarik istrinya. This wife, this beautiful wife. Ini istrimu begitu cantik. Tinggalkan agamamu. Atau istrimu kami bunuh. Istrimu kami bunuh. Mamanya juga begitu tegar. Karena mereka sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka bisa melihat visi
bahwa kita akan bersama-sama, Daddy. No worry, Daddy. Keep it up. We have decided to follow Jesus. Si Bapak menjawab. Jawab! Pedang sudah apa dia katakan di situ. Even no one to join me, I still follow Jesus. Sekalipun tidak ada yang mengikutinku, aku tetap mengikut Yesus. Karena aku sudah melihat visi yang indah bersama Yesus kelak. Istri pun dibunuh. Bam! Si bapak hanya bisa meneteskan air mata. Bisa bayangkan. Terakhir kali dia dihadapkan. Masih saya beri kesempatan. Masih kami beri kesempatan. Kamu mau mengikut Yesus atau kamu saya bunuh? Jawaban yang terakhir yang sangat mengejutkan. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Setelah kalimat-kalimat itu di arrangement sama William Reynolds pada tahun 1958 yang kita kenal dengan namanya I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Bapak Ibu, yuk. Apapun masalah hidup kita, kehidupan, yuk jalani bersama Tuhan. Percaya, Tuhan akan pasang kuk di sebelah kita. Dia bilang, anakku, apapun persoalan hidupmu, kita tembus bersama-sama. Tahu kuk ya? Yang dikasih kalau di sawah itu dikasih kerbau yang sudah biasa dan kerbau yang masih muda diajari untuk membaca. Percaya. Mungkin tidak diangkat begitu saja seperti orang bilang begitu ikut Yesus diangkat. No. Tuhan bilang aku akan pasang kuk. Yang letih, yang lemas, yang gundah gulana datang kepadaku. Setelah itu apa diangkat? Belum, bukan yang. Aku akan pasang kuk. Yuk. Kita berusaha bersama-sama menembus masalahmu, menembus problemmu. Kita akan berhasil, kita akan menang. Karena kata-kata Yesus enggak pernah berbohong. Amen. Itu janjinya pasti. Amen. Saudara, yuk. Sisa hidup kita kalau di atas 50, sisa hidup namanya. Berjalan terus bersama Tuhan. Menembus segala permasalahan hidup. Sehingga kita 2 Matius 4 ayat 7 ayat 8 katakan, aku telah menangkan pertandingan iman. Aku telah sampai ke garis finish, garis akhir. Dan kepadaku akan diberikan mahkota kebenaran. Apa itu? Hidup yang kekal bersama dengan Yesus. This is the truth. Kita harus imani. Buka mata imanmu. Destination kita bukan di sini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau telah menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang telah tercurah kepada kami. Sehingga kami berani bangkit gagah, melawan, menentang, berjalan dalam segala lembah yang kami hadapi. Karena kami tahu ada Tuhan di sebelah kami. Tuhan pasang kuk kepada kami masing-masing. Sehingga kami bisa menembus segala permasalahan kehidupan kami. Dan kami jadi pemenang bersama-Mu kelak di dalam keabadian yang bahagia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.